وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا الأولياء والصلاحاء أمته وإلى أرواح جميع المؤسسين معين الأرض العلماء والمرسلين شرعية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السامية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السامية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومن استفاد عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلائها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الحكم سيد الإمام ابن عطاء الله السكندري وشارحه سيد الإمام الشيخ عبد الله بن حجاز الشرقاوي رحمهما الله ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين وإلى أرواح جميع شهداء أندونيسيا الذين ماتوا أو قتلوا واستشهدوا لنيل استقلال شعب أندونيسيا شيء لله لنا ولهم الفاتحة وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع عبادك الصالحين الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم ثم أما بعد فقد قال مؤلف فشارح هذا الكتاب رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهما وعنا وأمدنا بأسرارهما وأفاض علينا من بركاتهما ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك ma tawaqqafa ora dadi kangelan asal makna dadi mandeg dadi macet ma tawaqqafa ora dadi kangelan ai ta'assara tegese dadi kangelan apa matlabun pamurih min matalibid dunya kang saking pira-pira pamurih dunya wal akhirati lan pamurih akhirat anta kang utawi sira iku talibuhu wong kang nuprih matlab oleh nuprih bi rabbika kelawan pangeranira maknane mencari dengan Tuhan ai mulahidhon tegese hale wong kang ngelirik wong kang ngawasi fi hali talabihi ing dalem nalikane nuprih matlab ngelirik ngawasi rabbaka ing pangeranira hadiral qalbi tur wong kang hadir atine
ma'ahu ing dalam sartani rabbik. Bukan hanya mengawasi Allah, bukan hanya hati ini hadir bersama Allah, tapi mu'tamidan turhale wong kang tetanggenan alaihi ing atase Allah, tetanggenan fi taisiri dzalikal matlabi ing dalem nggampangaken mengkono-mengkono pamurih. Sebaliknya wala tayassarolan ora dadi kangelan. Wala tayassarolan ora dadi gampang, pangapunten. Wala tayassarolan ora dadi gampang apa matlabun pamurih. Anta kang utawi sira iku talibuhu wong kang nuprih matlab. Oleh nuprih binafsika kelawan awak dewek kira. Maknane mencari dengan mengandalkan diri sendiri. Bi angkunta gambare kelawan nyenta ana sapa sira. Bi angkunta kelawan nyenta ana sapa sira aniku ghafilan wong kang kelalen anhu saking Rabb. Mu'tamidan turhale wong kang tetanggenan ala haulika ingatase dayae sira. Wa quwwatika lan kekuatane sira. Faman mongko utawi sapani wong iku angzala nurunaken sapa man hawa ijahu ing pira-pira kebutuhane man. Oleh nurunaken billahi kelawan Allah. Wal taja'alan dadi ngungsi sapa man ilaihi maring Allah. Wa tawakkalalan dadi pasrah sapa man fi amrihi ing dalam perkarane man kullihi yo sekabehane amrih pasrah alaihi ing atase Allah. Jawabe man kafa mongko nyukupi sapa Allah. Hu ing man Allah mencukupi kulla mu'natin ing saben-saben biaya resiko. Wa qarrabalan markaken sapa Allah alaihi ing atase man kulla ba'idin ing saben-saben perkara kang adoh. Wa yassaralan gampangaken sapa Allah lahu maring man kulla asirin ing saben-saben perkara kang angel. Sebaliknya waman utawi sapane wong iku sakana condong sapa man, tenang sapa man, bergantung ila ilmihi maring ilmune man, wa aqlihi lan akaliman, bergantung dengan ilmunya, kemampuannya, kecerdasannya, keterampilannya. Wa tamadalan tetanggenan sapa man ala haulihi ing atase dayae man wa quwwatihi lan kekuatane man. Wakkala mongko masrahaken nyerahaken hu ing man sapa Allahu taala Allah taala Allah serahkan orang itu ila nafsihi maring awak dheweke man. Wis pojari sira mono. Wa khadala bahkan lan nginaaken sapa Allah. Wa khadala lan nginaaken sapa Allahu ing man. Karena dia dihinakan oleh Allah, falam tanjah mongko ora sukses apa matalibuhu piro-piro pamurihe man. Walam tatayassar lan ora dadi gampang apa ma'aribuhu piro-piro kebutuhane man. Walamma kana lan ing dalam sumangsani anak anaiku min asyrafil matalibi setengah saking luwih mulyane
piro-piro pamurih, wa aqrabiha lan luwi parek-pareke matalib, luwi parek lil qawati'i maring piro-piro perkara kang megot, wal ma'atibi lan piro-piro kangelan. Apa sing ana apa akhdhul muridi, ngalape murid halas sulukihi, atau tandange murid halas sulukihi ing dalem tingkah ngambae murid, wa nihayatihi lan katoge murid, fi sulukit tariqi ing dalem olehe ngambah dalan, jawabe lamma khossasa mongko ngususaken sapa musannif Imam Ibn Athaillah hu ing akhdhul murid bil'tinai kelawan nemen-nemeni bihi kelawan akhdhul murid. Faqala mongko ngandika sapa Imam Ibn Athaillah, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan dengan tegas bahwa kita tidak perlu aneh apalagi sampai ambil pusing ketika di dalam hidup ini kita banyak mendapati, banyak menemukan fenomena berada dalam kondisi keadaan yang membuat kita keruh, membuat hati kita keruh, karena memang itulah dunia. Mencari kerehatan di dunia hanya mencari sesuatu yang tidak akan pernah kita dapat selamanya. Bahkan dunia itu kalaupun ada kenikmatan, ada kebahagiaan, maka kebahagiaan dan kenikmatan itu hanya sebentar dan sedikit. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, qul mata'ud dunya qalil. Sampeyan mangan, saenak-enake wong mangan, niku paling pirang puluk sih. Pulukan pertama sampai pulukan ping pitu. Aki-aki pulukan ping sanga, bruk pulukan ping 40 apa masih enak. Sambian nginum iku ya enake paling seteguk, rong teguk, telung teguk. Kapan wis tegukan nomor 29 kembung. Ya beli je. Kapan karo rabi kan surga dunia. Sepira karo rabi ye. Enakku seseran rong seran, bruk 17 seran jare sapa beli lempor. La tastaghrib wuqu'al aqdar madumta fi hadhihi dar. Nah, namun demikian bukan berarti kita tidak boleh punya harapan, kita tidak boleh punya mimpi, kita tidak boleh punya keinginan. Silahkan Anda bermimpi, silahkan Anda bercita-cita, silahkan Anda membangun keinginan, berusaha, berikhtiar, berjuang untuk bisa meraih mimpi itu. Tapi ngerti ya, kudu weruh, kudu paham kapan duwe kepengenan, kapan duwe impian, kapan duwe cita-cita, kapan duwe kebutuhan, kudu ngerti carae.
Bagaimana kita meraih mimpi itu, bagaimana kita menggapai cita-cita itu, bagaimana kita berusaha mendapatkan, merengkuh apa yang kita inginkan. Sebab lamun ora paham carae, lamun orang ngerti trike, ora weru strategie, maka apa yang kita cari itu akan sulit digapai. Disinilah beliau kemudian menjelaskan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Apa yang dicari tidak akan sulit kau gapai. Apa yang diingini tidak akan sulit kau rengkuh. Apa yang dicita-citakan tidak akan sulit untuk kau capai. Anta talibuhu bi rabbik, selama engkau berjuang, selama engkau berikhtiar, selama engkau mencarinya dengan Allah. Jadi maknanya sampean kapan duwe kepengenan apa baik, duwe tujuan apa baik, duwe ngimpi apa baik, bakal pengen gampang, perjuangkan itu, usahakan itu dengan Allah. Pangapunten. Dulu setelah saya menikah, berarti sekitar 14 tahunan yang lalu, sesuai dengan perjanjian lisan sebelum menikah bahwa saya nanti setelah nikah akan berdomisili di tempat mertua di Papua. Namun karena ada hal yang belum saya lakukan, akhirnya saya meminta waktu, ingin menjalankan itu dulu, baru kemudian pergi ke Papua. Apa itu? Saya ingin riyadhah menghatamkan 40 hataman Al-Quran di Makbarah Syekh Abu Syamsuddin Batu Ampar, Madura. Saya ingin menghatamkan 40 hataman Al-Quran. Akhirnya kira-kira 1 minggu setelah akad nikah saya dan istri, itu bulan madunya di pinggir kuburan. Sekitar hampir 1 bulanan saya tinggal di sana. Sebelum saya berangkat, saya sempatkan sowan ke salah satu guru saya, kiai saya, orang tua saya, uwak saya. Allahu yarhamuh, Kiai Haji Abdul Ghani Warujaya. Maksud dan keinginan agar diberi bekal. Saya sampaikan kalau saya akan riyadhah di Madura. Kepingin saya, beliau kasih saya apa itu wiridan, apa itu hizib, apa itu doa, kalau perlu yang menjadi senjata pamungkasnya. Karena saya setelah dari Madura tidak akan tinggal di Cirebon, akan mukim di Papua. Ternyata beliau tidak ngomong banyak. Saat saya datang beliau hanya mengatakan, awit sekian, arep apa bae, pengen apa bae, i'timada karo Gusti Allah. Pengen apa bae, arep apa bae, bergantunglah dengan Allah. Wis urusannya aneh. Apa baik? Kerjakan, lakukan billah dengan Allah. Saat itu jujur ada sedikit kekecewaan. Karena saya itu ya keponakannya, ya santrinya,
Dan saya yakin beliau ngerti tujuan saya, tapi apa yang saya inginkan tidak didapat. 14 tahun kemudian, pesan beliau itu terjawab. Ternyata apa yang beliau pesankan saat itu kepada saya itu bukan pesan biasa, itu ilmunya para wali. Ketika mereka melakukan atau meninggalkan apapun, bergerak ataupun diam, semuanya dilakukan billah, dengan Allah. Orang yang sudah bisa melakukan ini, maka dikatakan di dalam kitab, Bismillah minal arifi billah bimanzilati kun minallah. Bismillahnya orang yang sudah mengenal Allah itu sama dengan kun fayakun. Masya Allah. Akhirnya saya mengumpamakan, doa apapun, hizib apapun, wiridan apapun, zikir apapun, itu hanya alat. Yang paling penting bukan itunya, tapi kita punya keterampilan, kita memiliki kemampuan memainkan alat itu. Percuma kalau saat ini kita memegang gadget yang paling canggih. Kita punya handphone yang paling mahal, keluaran terkini, tapi jangankan memainkannya, menyalakannya pun kita tidak bisa. Kita tidak tahu fungsi-fungsi aplikasi yang ada di situ. Sekalipun HP kita HP jadul, tapi kita bisa menggunakannya, maka ada manfaatnya. Paling beli kanggo nelpon, kanggo SMS, ada manfaatnya. Jadi yang paling penting adalah jiwa ini harus dibangun. Kira-kira hati kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedetik pun tidak bisa lepas dari Allah. Setiap tarikan dan hembusan nafas kita, kita butuh Allah. Bidalili qawlihi ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, semuanya tanpa pandang bulu, agama, suku, ras, bahasa, warna kulit, kalian semua butuh pada Allah. Tanpa Allah tidak akan terjadi apa-apa dan kamu bukan siapa-siapa. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang yang sangat dan selalu butuh kepada Allah. Menggunakan jumlah ismiyah. Dalam kajian ilmu balaghah itu faedahnya al-istimrar, as-subut wa dawam. Selamanya tidak bisa lepas. Itulah kenapa ibadah kita sekalipun tanpa pertolongan dari Allah tidak akan bisa. Baik ibadah yang bersifat mengerjakan maupun ibadah yang bersifat meninggalkan. Makanya kita selalu memohon kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Karena tanpa pertolonganmu tidak mungkin aku bisa menjalankan ibadah. Pangapunten, singarane wong gelem marani masjid, singarane wong gelem marani musola, singarane wong gelem berjamaah, itu faktornya bukan karena dia dekat rumahnya dengan masjid, bukan dengan musola. Singarane wong gelem ngaji bukan karena rumahnya dekat dengan pesantren, dengan majelis taklim. Yang kadang-kadang sing ada pada depan karo masjid, apa maning tekaning jamaah, manjing ning masjid beli lokan je. Raya ku raya kadung blenak uang pada kumpul ning masjid,
yaiku dheweke melu kumpul gaya kumpul ning latare beli gelem manjing. Pertolongan dari Allah. Nyatanya yang jauh dari masjid ada panggilan suara azan, dia sudah wudhu di situ, dia sudah i'tikaf di dalamnya. Pertolongan dari Allah. Loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita semua selalu butuh kepada Allah. Sedetik pun kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kita misalnya mengklaim saya sedetik tidak butuh pada Allah. Bro, beli di pembekan Gusti Allah. Cari siapa beli kalap. Aja bara sedetik beli di pai ambekan. Ambekane digawe sesek nih Gusti Allah wis kalap. Mundak lagi awal corona, Masya Allah langsung kayu putih disedoti, bawang abang diseroti. Iya, apa sih kita je lakarasai ilate, Masya Allah, ambekane sesek, kalap. Lebih tegas lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Kita itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan, kecuali daya dan kekuatan kita itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa billah, la haula wala quwata. Tidak ada. Banyak pernah ada. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lupa namanya siapa, datang kepada baginda Nabi, mengadu kepada beliau, ya Rasul, putraku berangkat perang dan dia ditawan oleh musuh. Ibunya di rumah tidak berhenti menangis terus, mengadu. Maka apa kata Nabi? Kembalilah. Kamu, istrimu, bahkan kalau bisa kasih tahu anakmu yang sekarang ada dalam genggaman musuh itu, agar banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, tidak lama la haula wala quwata illa billah adalah ungkapan kepasrahan kita kepada Allah. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa, daya saya tidak punya, kekuatan saya tidak punya, semua Engkau ya Allah, semua pertolonganmu ya Allah. Saya tidak bisa apa-apa, semuanya Engkau. Pasrahkan kepada Allah. Orang ketika sudah memasrahkan segala persoalannya kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul berserah diri kepada Allah, Allah akan tangani urusannya, Allah akan cukupi kebutuhannya. Betul. Ketika dia sudah betul-betul merasakan tidak punya daya, tidak punya kekuatan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Enggak lama putranya dibebaskan. Oleh karenanya, yang menghambat perjalanan kita untuk bisa sampai ke Allah itu sebetulnya bukan siapa-siapa. Harta, tahta, wanita, Toyota itu kecil. Sebetulnya dirimu yang banyak merasa itulah. Kita bisa anu, kita bisa anu, kita bisa anu, kita anu, kita anu, kita anu. Itu yang menghambat. Maka ketika kita punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan, dan kita ingin mudah menggapai dan mendapatkannya, maka perjuangkan apa yang kau cari itu dengan Allah.
Karena ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Tidaklah sulit apapun yang dicari, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, di saat engkau mencarinya dengan Tuhanmu. Artinya pada saat kita berusaha, pada saat kita mencari, pada saat kita berikhtiar, kita selalu menghadirkan Allah dan kita selalu berserah kepada Allah, bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa membuat mudah. Hanya Allah yang bisa memberikan apa yang aku cita-citakan. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Maka Allah akan mudahkan. Sebaliknya, wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Apakah itu persoalan dunia maupun akhirat, ketika engkau mencarinya dengan mengandalkan dirimu, maka itu tidak akan menjadi mudah kau dapatkan. Tenang baiklah, kita pader pinter urusan guen. Tenang baiklah, kita mikir mekonon si kecil, kita cerdas bengene. Wes urusani kita mekonon. Tenang baiklah, pader kita ku duwe modal. Dia mengandalkan dirinya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan skill keterampilannya. Maka dia akan kesulitan. Allah akan biarkan. Saya buat perumpamaan sederhananya begini. Seorang anak yang ingin membuat sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu, kemudian dia jujur kepada orang tuanya bahwa dia tidak punya kemampuan untuk membuat itu. Dia tidak punya daya dan kekuatan untuk bisa mendapatkan itu. Sedangkan dia menginginkan sekali itu. Maka kemudian dia pasrahkan, wislah mi pangapunten, kula lo pengen pisankan mi mak pak bu, dadi kula li pasrah wis pokoke. Apa jari sampian priben carai, tolong kira-kira kan lo bisa kecekel ning kula. Kira-kira tugas sekolah li bisa pragat, bisa selesai. Maka apa kata orang tuanya? Ya sudah, akan dibuatkan oleh orang tuanya, akan diupayakan oleh orang tuanya. Tapi ketika dia itu terkesan tidak butuh kepada orang tuanya, ngomong pun tidak, maka apa kata orang tuanya? Ya wis deleng nang bae, mbok katus bisa dewek sepajari temen ning kono, dadi ya los beli ya wis. No, kanda beli njaluk tulung beli. Ini gambaran kecil loh ya, gambaran kecil. Allah demikian. Ketika kita merasa ya Allah, aku tidak punya daya, aku tidak punya kekuatan, aku ingin itu ya Allah, mudahkan untukku ya Allah, maka Allah yang ngurus. Tapi ketika kita melupakan Allah, mengabaikan Allah, wes tenang baiklah, pader mekonon si kecil, wes kok carai mekenen, strategi mekenen, Gusti Allah nonton, caksi muni kecil kayak apa lo rasain. Wakalahu ila nafsi, Allah akan biarkan dia sibuk dengan dirinya. Bahkan Allah hinakan. Apa artinya? Dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia cari. Dia tidak bisa merengkuh apa yang dia mimpikan. Akhirnya apa? Aduh, kecewa. Nyesel. Engkau kapan wis nyesel? Akhirnya apa? Lamun, andai kata, bila mana, jikalau, andai saja. Apa maning bahasanya?
Padahal lau, kata Nabi, hati-hati dengan kata lau. Hati-hati dengan kata lau. Terima ridho apapun yang terjadi pada dirimu. Hidup itu bukan tentang nikmat dan tidak nikmat, ibadah dan maksiat itu bukan utamanya. Tapi bagaimana kita cerdas menyikapi keadaan hidup. Bolak-balik saya menyampaikan itu. Apapun yang terjadi terima, ridho. Ini sudah ketetapan Allah, qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ketika yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, kita lantas mengatakan kalau saja, andai kata. Kata Nabi, kalimat lau itu membuka 70 pintu setan untuk masuk menguasai hati kita. Karena berangkat dari kata andai saja, itu akhirnya kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah tidak ridho dengan takdir Allah, tidak sabar menjalani ketetapan Allah, ancamannya Masya Allah mengerikan loh. Pangapunten. Sampeyan beli sholat, sampeyan beli puasa, iku ancamane ora sampai-sampeyan diusir ning pangeran. Tapi orang yang tidak sabar menghadapi ujian dari Allah, tidak ridho dengan ketentuan Allah, itu diancam dua hal oleh Allah. Man lam yardho ala qadai walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Kata Allah, barang siapa yang tidak sabar menghadapi ujianku dan dia tidak ridho dengan takdirku, keluar dari korong langitku. Ayo arep melayu mendhe, Bro. Jadi Gusti Allah nyingkir metu seng soreng langit esun, tolik lurua pangeran sejenesun. Kita akan kemana semuanya milik Allah loh. Kita tidak diakui oleh Allah, diusir oleh Allah. Makanya aja baik ngomong lau andai kata, lamun anusi, yang wis terjadi di lamun anusi si pribadi. Ya sudah, kalau ada kesempatan kedua, jadikan kejadian pertama ini sebagai pelajaran. Selesai sudah. Nggak usah ada kata andai kata. Oh, sudah terjadi kok. Lantas apa mestinya yang kita ucapkan? Menyikapi apa yang terjadi itu. Katakan kata Nabi, qadarullah. Wis takdire Gusti Allah. Selesai. Wabaz. No. Mangkane wangsul malih. Siapapun yang ketika punya hajat, baik itu hajat dunia atau akhirat, kemudian dia serahkan kepada Allah, dia mintakan kepada Allah, dia berusaha untuk mendapatkannya dengan pertolongan Allah, maka Allah akan cukupi orang itu. Allah akan mudahkan dia untuk bisa mendapatkan apa yang diingininya. Sebaliknya barang siapa yang punya keinginan dan mencari dengan mengandalkan ilmunya, akalnya, skill keterampilannya, maka Allah akan biarkan dia untuk mencarinya sendiri, dan pada akhirnya dia kecewa, terhina karena apa yang dia cari tidak bisa dia dapatkan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, usahakan itu dengan Allah. Lari ke Allah. Punya persoalan apa saja, lari ke Allah. Fafirru ilallah. Kalau itu ditangani oleh Allah, maka nggak ada masalah. Modal kita sedikit atau banyak, persiapan kita itu sudah
mumpuni atau belum, nggak ada masalah. Karena kemenangan, pertolongan, kesuksesan itu Allah. Wa man nasru illa min indillah. Ada sebuah kisah menarik. Yang dialami oleh teladan kita, uswatun hasanah kita, sampel kita dalam mengarungi bahtera kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Yang pertama adalah contoh kemenangan, yang kedua adalah contoh kegagalan. Dalam catatan sejarah, perang yang pertama kali terjadi itu adalah perang Badar Kubro. Terjadi tepat pada tanggal 17 Ramadan. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Jadi jangan dikira orang kalau sedang puasa kemudian gak bekerja, gak perang. Nabi perang Badar itu pas keadaannya lagi puasa. Dan subhanallah, negara kita Indonesia pun itu berhasil merdeka 17 Agustus 1945, itu dalam kalender hijriahnya bertepatan dengan 17 Ramadan. Lagi puasa kemerdekaanku. Masya Allah. Makanya kemerdekaan Indonesia itu mirip dengan kemenangan perang Badar. Munculnya sholawat Badar itu kan pas kemerdekaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah ala salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah. Terus wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, wa kulli mujahidin lillah, setiap yang jihad karena Allah dengan wasilah sahabat-sahabat yang perang Badar. Itu persis. Bagaimana tidak? Coba bayangkan. Ketika perang Badar, itu pertama Nabi tidak ada niatan perang. Nabi bersama sekitar 300, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15. 313 atau 14 atau 15 orang sahabat keluar karena mendapat informasi ada rombongan dari Syam akan pulang ke Mekah membawa barang dagangan banyak, membawa makanan banyak, membawa komoditas yang banyak, dan itu dibawa oleh Abu Sufyan. Saat itu Nabi bersama dengan sahabatnya ingin merampas barang bawaan Abu Sufyan untuk membangun kekuatan. Namun sebelum Nabi sampai, informasi Nabi ingin mengambil barang-barang bawaannya itu bocor pada Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan mengambil jalan lain sehingga tidak bertemu dengan Nabi. Orang-orang atau teman-teman Abu Sufyan yang ada di Mekah mendengar Nabi keluar menuju Badar untuk mengambil barang bawaan Abu Sufyan. Mereka marah. Akhirnya apa? Mereka membawa 900 lebih sampai 1000 orang dengan tokoh-tokoh utamanya
ahli-ahli strategi perangnya, bahkan jagoan-jagoan medan perangnya, 1000 orang dibawa oleh Abu Jahal dan teman-temannya menuju Badar. Untuk apa? Untuk memerangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karo Abu Sufyan iblis tidak ketemu, malah diserang ning Abu Jahal sebatur. Saat itu, Masya Allah, onta yang dibawa oleh Nabi dengan 314 orang sahabatnya itu berjumlah 70 orang. Berjumlah 70 ekor, mohon maaf. 70 ekor. Jadi 70 ekor onta tentu tidak bisa dinaiki oleh 314 orang. Akhirnya apa? Satu onta itu dinaiki oleh 3-4 orang. Persenjataannya, pedangnya, tombaknya tidak sampai 10 biji. 3 atau berapa itu? Bawa pedangnya. Masya Allah. Jumlah mereka cuma 314. Mereka semua mayoritas adalah orang yang belum berpengalaman perang. Bukan ahli strategi perang. Persenjataannya beli duit. Kayak Indonesia. Ketika dijajah, apa coba senjatanya? Musuh senjatanya sudah komplit. Ada pistol, ada bedil, ada apa lagi? Meriamnya meriam beneran. Yang kalau di sulet itu keluar, duduk meriam belina duduk. Itu. Saat itu apa yang kita punya? Masya Allah, bambu runcing. Saat itu apa? Senjata yang kita miliki, ketapel. Saat itu senjata apa yang kita miliki? Hanya itu, bambu runcing, ketapel. Golok gak biasa kanggo nyembelih wedhus. Tapi subhanallah, saat itu masyarakat kita, terutama umat Islam, sadar betul secara logika tidak mungkin kita bisa menang. Secara logika tidak mungkin, mustahil kita bisa merdeka. Maka karena kemerdekaan Indonesia itu kan beda dengan merdekanya negara lain. Malaysia contoh. Malaysia itu merdeka bukan karena peluh keringat, bukan karena darah yang bercucuran, bukan karena perjuangan. Malaysia itu merdeka karena Inggris menjajah Malaysia dan sudah bosan tinggal di Malaysia, maka dihadiahkan kepada orang Malaysia asal sira nurut ning perintai kita. Merdekanya Malaysia itu hadiah dari Inggris. Kita nggak berjuang untuk merdeka. Akhirnya apa? Secara logika sulit, bukan tidak mungkin. Sulit bagi kita untuk bisa menang. Karena sebetulnya masalah keramat, mukjizat itu sesuatu yang bisa dilogikakan semuanya. Nggak ada yang tidak logis, itu nggak ada. Jangankan keramat, apa mana yang misalnya kesaktian, kejadugan, mukjizat sekalipun itu logis. Kalau ingin tahu, ngaji kitab Husnul Hamidiyah. Lah tapi masa iya bisa makanan? Itu bukan soal logis dan tidak logis. Bukan persoalan masuk akal dan tidak masuk akal. Itu kata ulama-ulama ahli tauhid hanya tentang biasa dan tidak biasa. Itu saja. Biasa wong kapan kena geni panas. Toliana wong dibakar nih geni beli apa-apa. Nah, itu kan persoalannya bukan soal masuk akal atau tidak. Hanya sing panas berarti biasa, sing ora panas berarti ora biasa. Maka mukjizat karomat itu definisi apa? Umurun khawariqun lil adah. Hal-hal yang luar biasa. Bukan persoalan yang tidak masuk akal, bukan. Sadar betul bangsa kita. Akhirnya apa? Seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa? Ngandalaken Gusti Allah. Wah, kata bangsa Indonesia yang malam ini adalah malam 17 Agustus. Mereka ingin menang, sadar kalau hanya mengandalkan ketapel, mengandalkan bambu runcing, waduh sulit. Akhirnya apa? Kembali ke Allah. Beli bisa balik dewek ning Gusti Allah, marak ning kiai. Kiai
kula arpan perang ning daerah anu kiai niki bamburun cinge kula. Kiai kula bijak nyerang daerah kana kiai ki tepele kula, ketapele kula. Karo kiai dijalukaken ning Gusti Allah. Ketika Allah dilibatkan, bahkan satu-satunya yang menjadi tumpuan dan harapan, apa yang sulit? Tidak ada yang sulit. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Tidak ada apapun yang dicari, tidak ada yang sulit kalau kamu mencarinya dengan Allah, mengusahakannya dengan Allah. Masya Allah, tepel dibalangaken, subhanallah. Iku kaya ketika perang Badar, sahabat pedang ki pedang durung ditebasaken ning guluwe musuh. Senjata belum dilemparkan pada musuh, musuhnya sudah tumbang lebih dulu. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Demikian bangsa Indonesia dulu, masya Allah, luar biasa. Tepel gitu, tepel dibalangaken, iku dibalangaken. Musuhe parane mendek, melayuwe mendek, mengkoke mendek, laka remote lakapa, iku watu kerikil bisa belok. Musuhe belok ngalor, kerikile melu belok ngalor, laka remote lakapa coba. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ana sijine kampung, sijine desa diancam arepen dihancuraken ning penjajah. Marek ning kiai. Kita kebeli bisa lamun ngelawan, hancur lebur poke hitungane akal. Marek ning kiai. Jare kiai sira duwe kacang ijo blek, kawan mene kacang ijo. Parakaken niki kiai kacang ijo. Diwacakaken Hizib Ja'far Shadiq. Wis, kawan balik, tawuraken mubeng sekelilinge desa. Ditawuraken mubeng, masya Allah. Bengi arepan diserang laka sing wani. Apa? Katon tentara jejer. Masya Allah. Kacang ijo wong sih. Mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Kalau Allah, apa sih sing angel? Laka sing angel monggo Allah, gampang kabeh. Demikian ketika Kanjeng Nabi perang Badar, ya Allah, Kanjeng Nabi hanya ngandalaken donga, matur karo Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Kanjeng Nabi donga, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadhiku wa tukadzib rasulaka Allahumma fanasrak alladhi wa'tani. Ya Allah, bantuanmu, kemenanganmu yang kau janjikan untuk aku, buktikan sekarang. Allahumma hinhumul ghadah. Itu doa Nabi diulang-ulang. Ketika musuh orang-orang Quraisy sudah berada di depan, Nabi mengambil debu, kemudian Nabi membaca syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh, seperti yang biasa dibaca kiai kita ketika wirid dan hizib nasr. Syahatil wujuh, syahad, lemparkan semua mata orang Quraisy kena butiran debu itu, blikaton ngadepi musuh wong Islami. Melibatkan Allah. Walaupun jumlah cuma 314 orang, wakila 313 orang, wakila 315 orang, menang. Kita walaupun hanya mengandalkan bambu runcing, ketapel, ditambah kacang hijau, berhasil di 17 Agustus 1945 menang. Perjuangan orang tua kita dulu luar biasa. Pengorbanannya bukan cuma materi, tenaga, keringat, darah. Maka mereka ingin merebut negara ini dari cengkraman penjajah. Itu bukan untuk mereka sebetulnya, tapi untuk kita anak cucunya. Oleh karena setelah merdeka ini, masya Allah, ayo diisi kemerdekaan ini agar membuat pejuang-pejuang kemerdekaan negara Indonesia tersenyum di alam kuburnya. Bacakan doa untuk mereka agar kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, kuburannya mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah.
Mereka tersenyum bangga. Tidak percuma saya berkorban. Ternyata anak cucu saya, Masya Allah, tahlil buat saya, ngaji buat saya, membangun peradaban di negeri ini. Pangapunten, seneng-seneng si Oli, tapi ya wajar dong. Kula ndeleng ning video anak, wow Masya Allah, lombae wong wadonan, wong wadonan jejer wong pira toli nyekeli encung. Loh, toli lombae apa? Lombae ngonceki kuliti encung karo cangkem. Masya Allah, ini lomba model apa? Ada edukasi apa? Ana maning durung suwe kula ndeleng. Loh, lomba balon, ari bengen suburi kula lomba balon ku paling ditempelaken ning dada atau ditempelaken batuk toli goyang. Kin si beli wong wadon kon turu, balone ditaro ning dhuwure pupuke toli ditumpaki sampai meledos balone. Pelajaran apa yang didapat dari model permainan seperti itu? Ya Allah, apakah tidak menangis para pejuang kita melihat kita mengisi kegembiraan itu dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Seneng mangga. Oh, kita harus senang dong. Hari ini hari bersejarah di mana kita meraih kemerdekaan, tapi tentu yang punya nilai manfaat. Kan konon. Yang bisa membuat para pejuang NKRI itu tersenyum bahagia di alam barzakh. Tapi sewalike, perang Badar mirip karo berhasilnya bangsa Indonesia merebut negara ini dari cengkraman penjajah. Sewalike, bahwa ketika kita tidak mengandalkan Allah, maka kesulitan yang didapat. Apa itu? Kanjeng Nabi ketika perang Hunain. Hari perang Badar tidak ada perasaan optimis, jumawa, laka perasaannya. Wong musuhe wong 1000, kita mung wong 300 kan senjatai lengkap, ahli perang kabeh, kita ora pengalaman perang senjatai laka. Maka tidak ada perasaan sombong, bangga diri, semuanya betul-betul kembali berserah kepada Allah. Tapi ketika perang Hunain, umat Islam mus'ake, senjata lengkap. Apa? Saat itu mereka merasa jumawa, merasa ujub dengan jumlah mereka yang banyak. Tapi ternyata jumlah yang banyak akhirnya tidak membuat umat Islam menang saat itu. Ketika perang Hunain, Nabi dan para sahabatnya kalah mundur. Wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Kin ki kanggo contoh ning kula. Level sahabat ketika kadiran ning awake dhewek. Orang ngandalaken Gusti Allah gagal, apalagi kita. Loh, makanya ayo mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Apapun yang dicari, baik urusan dunia atau akhirat, tidak akan sulit selama kamu mencarinya dengan Allah. Apapun yang dicari tidak akan mudah di saat kamu mencarinya dengan mengandalkan dirimu. Naqif huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.